Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Talibatil fadilat, a'azzanallahu wa iyakun. Nuwasil dars usul al-fiqh wa nahnu fi bab jadid wa huwa al-ahkam. Iftahna fi safhati al-ashirah. Kalian buka halaman 10, ada bab baru yang akan kita kaji hari ini. Wa hadha huwa darsul khamis, yakni pertemuan kelima sejak awal PJJ, pembelajaran jarak jauh. Wa nahnu fi hadzal liqa'il khamis indana babun jadid wa huwa al-ahkam. Kita akan baca tentang al-ahkam, kemudian mungkin kita sebutkan pembagiannya, dan kita lihat nanti sebatas mana yang dapat kita ambil. Taib, al-ahkam ya talibat, al-ahkam, kalian lihat yang di bawahnya. Al-ahkamu jam'u hukmin. Al-ahkamu jam'u hukmin. Jamak dari kata hukum, hukmun, hakama yahkumu hukman. Wa huwa lughatan al-qada'u. Secara bahasa, kata hukum artinya adalah al-qada'. Qada yani qada yaqdi, menetapkan. Qada ini ketetapan. Berarti hukum ini sama dengan ketetapan. Kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia sudah dihukumi, ya berarti sudah ditetapkan. Hadza huwa. Al-hukum bimakna al-qada' fil lughah. Na'am. Wa fil istilah madza? Wastilahan yang bawahnya maqtadahu khitabus syara'. Ma iqtadahu, apa yang terkandung dalam. Iqtada yaqtadi, yakni terkandung di dalam. Di dalam apa? Khitabus syar'i. Dalam khitab syariat. Khitab yakni madza naqul? Arahan, petunjuk, khitab. Petunjuk syariat, khitabus syara'. Petunjuk syariat ya talibat, yakni ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal maqsud bi khitabis syara'. Apa yang terkandung dalam khitab asy-syara', artinya baik berupa ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'alliq, al-muta'alliq, yang berkaitan. Berkaitan dengan apa? Bi af'alil mukallafin. Bi af'al al-mukallafin. Dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Mukallaf adalah orang-orang yang terbebani hukum. Siapa yang terbebani hukum? Orang dewasa. Orang dewasa, orang muslim, tidak gila, berakal, yakni hadza huwa mukallaf. Kita ulang lagi, apa yang terkandung dalam khitab syara' yang berkaitan dengan perbuatannya orang-orang mukallaf atau orang-orang yang terbebani hukum. Taib, berupa min yakni berupa talab, permintaan. Jadi khitabus syara' itu isinya adalah permintaan, talab. Au takhyir, atau pemilihan, yakni hak pilih. Takhyir, yakni hak pilih, dikasih pilihan. Mau lakukan silakan, mau tidak silakan. Itu namanya takhyir. Khayyara yukhayyiru, memberi pilihan. Takhyir, yakni masdar. Au wada', atau penetapan. Wada'a yada'u, yakni sama dengan qada yaqdi tadi, menetapkan. Atau ditetapkan oleh syariat bahwa ini sah, ya, ini tidak sah, itu namanya ditetapkan oleh syariat. Taib, hadza huwa ta'riful ahkam. Idza sa'altuk su'alan ma ma'na al-ahkam, atau ma hiya al-ahkam, atau ma huwa al-hukum, maka jawabannya adalah ini. Fi hadhihi as-safhah, al-ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'. Kemudian wastilahan maqtadahu khitabus syar'i al-muta'alliqi bi af'alil mukallafina min talabin aw takhyirin aw wad'in. Naam.
Itu pengertian dari al-ahkam ya talibati al-fadilat wa sanati ya talibat. Kalian lihat setelahnya di sini ada fal muradu biqaulina dan seterusnya. Ini penjelasan tentang tiap kata yang terkandung dalam ta'rif atau definisi yang kita baca tadi. Kan di sini tadi maqtadahu khitabus syara'. Ma tidak dijelaskan karena sudah mengerti. Ma itu apa? Artinya adalah apa? Iqtadahu sudah dijelaskan, tidak ada makna lain daripada yang terkandung di dalam. Kemudian khitabus syara'. Khitabus syara' perlu dijelaskan. Apa itu khitabus syara'? Makanya di sini ada Alkitab was sunnah dan seterusnya. Tapi maksud Ustadz di sini, insya Allah kita sepertinya kita tidak baca sekarang dulu yang ini, karena secara umum penerjemahan tadi bisa mewakili, tapi persisnya nanti kita juga dalam penjelasan kita akan sebutkan. Jadi, ana aqul sekali lagi, mulai dari fal muradu biqaulina khitabus syara' tidak kita baca, atau sudah kita baca sedikit tadi, tapi sampai berikutnya ini tidak kita baca sampai sebelum aqsam al-ahkam asy-syar'iyyah. Di akhir halaman 10 ini ya talibat, dua baris terakhir ini kita akan baca sekarang. Aqsam al-ahkam asy-syar'iyyah. Macam-macam hukum-hukum syariat. Naam. Aqsam jamak min qism ya talibat. Aqsam. Macam-macam, bagian-bagian hukum-hukum al-ahkam asy-syar'iyyah. Kalian lihat di bawah sini, tanqasimu al-ahkam asy-syar'iyyatu ila qismain. Hukum-hukum syariat terbagi, tanqasim yakni terbagi menjadi ila yakni qismain, dua bagian besar. Jadi nanti pembagiannya yang besar ada dua, taklifiyah wa wad'iyah. Yang pertama namanya taklifiyah, yang kedua namanya wad'iyah. Dan masing-masing ini akan memiliki macam lagi, bagian lagi, anak-anak lagi. Nah, jadi yang pertama sekali lagi, tanqasimul ahkamu syar'iyyah ila qismain taklifiyatin wa wad'iyatin. Terbagi hukum-hukum syar'i menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Baik, sebelum kita lanjutkan, taklifiyah arti secara bahasanya taklif adalah pembebanan. Jadi hukum sifatnya adalah pembebanan, taklif. Yang kedua wad'i artinya secara bahasa tadi penetapan. Syariat menetapkan hukum. Hukumnya sah, hukumnya tidak sah, hukumnya rusak. Misalnya hukumnya bisa dilanjutkan. Nah, itu namanya wad'iyah. Tayyib. Itu pembagian secara besar. Sekarang kita lihat pembagian kecilnya ya talibat, halaman 11. Kalian lihat di halaman 11. Fat taklifiyah. Dia akan berbicara tentang macam yang pertama tadi, yaitu hukum taklifi. Fat taklifiyatu khamsatun. Hukum taklifi ada 5. Nah, hukum taklifi ada 5, dan yang ini yang biasa kita sebut ketika berbicara tentang hukum. Hukum ibadah, hukum muamalat. Kita ditanya atau bertanya tentang hukum. Ini hukumnya apa? Ini biasanya menjadi jawabannya. Hukumnya ini adalah na'am. Apa itu yang 5? Al-wajib. Yang pertama namanya wajib. Hukumnya wajib. Na'am. Apa hukum salat 5 waktu? Hukumnya wajib. Hadza huwa. Itu namanya hukum taklifi. Yani syariat membebani hamba, yani Allah SWT dan Rasulnya membebani, yani mewajibkan. Maka kita katakan hukumnya wajib. Dan pembebanan itu tidak satu ya, 5 ini. Wal mandub, yang kedua mandub. Mandub dengan istilah lain yaitu as-sunnah, atau istilah yang lain lagi al-istihbab atau mustahab. Itu namanya mandub atau sunnah. Yang agak banyak kita gunakan kata sunnah. Ini hukumnya sunnah, sama dengan ini hukumnya mandub, atau ini hukumnya mustahab, sama aja. Antara wajib dengan mandub nanti tentunya dibahas setelahnya. Ada persamaan dan ada perbedaan. Nah, wal muharram, yang ketiga adalah muharram, atau dengan bahasa lain biasanya lebih populer dengan istilah haram. Kita lebih banyak menggunakan kata haram. Haram hukum, muharram sama aja.
yakni yang diharamkan, ini hukumnya haram. Taib. Yang keempat wal makruh, dan hukumnya adalah makruh. Hukum dalam syariat, hukum taklifi, namanya yang keempat adalah makruh. Yang kelima wal mubah. Yang kelima dari hukum taklifi yang 5 adalah mubah. Mubah adalah bahasa lainnya halal. Jadi tidak wajib dikerjakan, tidak juga haram. Tengah-tengah, posisinya adalah tengah-tengah. Mau lakukan silahkan, tidak juga silahkan. Dan tidak terkait dengan pahala ya thalibat. Tidak ada kaitannya dengan pahala. Nah, apakah berbuat yang mubah bisa berpahala? Bisa kalau niatnya. Artinya mubah akan berubah menjadi berpahala ketika niatnya. Nah, nanti kita akan sebut contoh masing-masing dari semua ini. Al-wajib, kemudian al-mandub, al-muharram, al-makruh, dan al-mubah. Nanti dibahas maknanya, kemudian contoh-contohnya masing-masing, sehingga akan menjadi jelas. Tapi secara umum, talibati, kalian sudah terbiasa dengan istilah ataupun nama-nama hukum ini, sudah terbiasa mendengarnya, sudah biasa bertanya tentangnya. Nah, hanya saja pada kajian usul fikih ini lebih mendalam lagi. yakni per kata dari setiap definisi dijelaskan. Kemudian lebih detail begitu. Lebih detail. Jadi mungkin ketika kajian fikih kalian mendengar kata wajib, kalian mendengar kata sunnah hanya sebatas memahami begitu saja. Tapi ketika mengkaji usul fikih lebih dalam lagi. Ketika kita bilang ini wajib, maka kita akan terbayangkan konsekuensinya, batasan-batasannya dan seterusnya. Jadi lebih detail lagi. Naam talibatil fadilat, afwan, cukup sampai di sini saja dulu. Tidak terlalu panjang kita jelaskan hari ini. Tapi insya Allah apa yang sedikit disampaikan bisa dipahami, ini lebih baik. Jadi pelajaran kita hari ini ringkasnya adalah tentang hukum-hukum al-ahkam, dan pembagian besarnya ada 2, yaitu taklifiyah dan wad'iyah. Yang sudah kita bacakan hari ini adalah taklifiyah saja. Dan itu dia terbagi menjadi 5, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dan belum kita sampaikan tentang contoh-contohnya secara khusus. InsyaAllah fi al-liqa'il ati. Barakallahu fikunna jami'an. Wa afanallahu wa iyyakunna min kulli bala'in. Wa rafa'allahu anna kulla waba'in wa bala'. Wa syukran ala husnil istima'. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.